Halo sahabatku, kembali lagi ke channel Wayan Suprianta WS. Hari ini saya mau bercerita tentang biografi Presiden Soeharto, sang penguasa 32 tahun Indonesia, rajanya Orde Baru. Ya, luar biasa. Soeharto atau yang biasa dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah Presiden Republik Indonesia yang kedua. Soeharto merupakan presiden yang paling lama menjabat, yaitu 32 tahun. Wow, keren banget ya. Jadi Pak Soeharto adalah presiden terlama di Indonesia. Jadi menjabatnya 32 tahun. Oke, kita mau mulai dari masa kecilnya beliau ya, masa kecil Presiden Soeharto. Soeharto merupakan seorang yang lahir di Yogyakarta, lebih tepatnya di Desa Kemusup, Argomulyo, pada tanggal 8 Juni 1921. Ketika lahir, Soeharto bisa dikatakan sebagai keluarga yang kurang mampu. Jadi presiden kedua kita berasal dari keluarga yang kurang mampu. Soeharto adalah seorang anak yang lahir dari ayah yang bernama Kertosudiro dan ibu yang bernama Sukira. Ayah Soeharto merupakan seorang petani di desanya dan seorang pembantu lurah dalam mengairi persawahan desa. Jadi ternyata ayah Pak Soeharto adalah seorang petani dan pembantu lurah di desanya. Oke. Saat Soeharto belum berusia 40 hari, sang ibu menitipkan anaknya kepada kakek atau Mbah Kromo. Nama asli Mbah Kromo adalah Kromodiryo, yang dimana ia merupakan seorang dukun bayi yang membantu proses kelahiran Soeharto. Jadi Pak Soeharto juga dititip di rumah keluarga ya. Lanjut, kita mau melanjutkan masa-masa sekolah. Jadi pendidikan Pak Soeharto. Saat berusia 8 tahun, Soeharto baru masuk sekolah dasar. Tetapi ia beberapa pindah sekolah. Pada awal masuk sekolah, Soeharto bersekolah di sekolah dasar Puluhan, Godean. Namun ketika ibu dan ayah tirinya pindah rumah ke Musuk Kidul, maka Soeharto juga pindah sekolah ke sekolah dasar Pedes. Bukan cabai ya, Pedes. Karena kekhawatiran Kertosudiro ayah kandung Soeharto akan masa depan anaknya, maka ia dititipkan Soeharto kepada keluarga Prawiro Wiharjo yang bertempat tinggal di Wuryantoro, Purwodadi, Jawa Tengah. Jadi Pak Soeharto dipindahkan kembali ke Purwodadi. Ya, itu waktu sekolah SD-nya. Dan Pak Soeharto melanjutkan ke sekolah menengah pertama atau SMP. Soeharto memilih pulang ke kampung halamannya di Kemusup. Jadi Pak Soeharto kembali sekolah ke SMP Muhammadiyah di Yogyakarta. Nah, setelah tamat dari SMP, Pak Soeharto ingin kembali melanjutkan pendidikannya ke jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Namun, karena keadaan ekonomi keluarga dan keterbatasan biaya yang dimiliki oleh orang tuanya, membuat Soeharto harus mengurungkan niatnya itu. Jadi Pak Soeharto ternyata tidak lulus SMA. Soeharto sempat mendapatkan 2 surat panggilan kerja yang terjadi pada sekitar tahun 1939. Surat pertama merupakan surat panggilan dari bank. Surat kedua merupakan surat panggilan dari lembaga ketentaraan. Dan akhirnya yang dipilih oleh Soeharto adalah berkarir di dunia militer. Itu perjalanan singkat dari sekolah sampai dia jadi militer ya. Oke, yang kita lanjutkan lagi tentang pernikahan Pak Soeharto. Jadi saat berusia 26 tahun, Soeharto menikahi Siti Hartinah yang berusia 24 tahun.
Istri Soeharto merupakan putri dari Sumoharjomo Wedana di Wuryantoro. Jadi Sumoharjomo juga merupakan seorang pegawai keraton Mangkunegaran Surakarta. Jadi pernikahan Soeharto dan Siti Artina terlaksana pada tanggal 26 Desember tahun 1947 dan dilaksanakan di Solo. Ini dari hasil pernikahannya. Jadi dari hasil pernikahan Pak Soeharto dan Ibu Siti Hartina, jadi mereka dikaruniai 6 orang anak. Jadi 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Jadi nama-namanya yang anak-anaknya Pak Soeharto, yang pertama namanya Siti Hardijanti Astuti, yang kedua Sigit Harjo Judanto, yang ketiga Bambang Trihatmojo, yang keempat Siti Hedianti Haryadi, yang kelima Hutomo Mandala Putra, dan yang terakhir Siti Utami Endang Adiningsih. Itulah nama anak-anak Pak Soeharto. Jadi lanjut, kita mau tentang karir militernya Pak Soeharto. Sebelum memulai karir politiknya, Soeharto menjadi anggota dari lembaga ketentaraan, yaitu TNI Tentara Nasional Indonesia. Soeharto diangkat menjadi anggota TNI pada tanggal 5 Oktober 1945. Saat menjadi anggota TNI, Soeharto diberi tugas memimpin pasukan untuk melawan aksi-aksi militer Belanda yang berusaha untuk kembali menjajah Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1949, nama Soeharto semakin dikenal oleh banyak orang karena ia berperan penting dalam serangan untuk menguasai kota Yogyakarta. Kesuksesannya dalam menguasai Yogyakarta tidak lepas dari peran dan perjuangan masyarakat Indonesia dalam melawan pihak Belanda. Meskipun yang memimpin serangan ini Soeharto, tetapi penggagas dari serangan ini sebenarnya adalah Raja Yogyakarta, Gubernur Militer dan Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi Soeharto berhasil menjadi seorang tentara dengan berpangkat Brigadir Jenderal, memimpin Komando Mandala yang bertugas untuk merebut kembali Irian Barat. Wow. Komando Mandala dilaksanakan pada tahun 1961. Dan dari Komando Mandala ini Soeharto mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, yaitu ia bisa berkenalan dengan Mayor Ali Nur Topo, Kapten LB Murdani, dan Kolonel Laut Sudomo. Ketika orang itu merupakan orang-orang yang memiliki peran penting dan strategis. Oke ya. Soeharto mendapatkan kenaikan pangkat setelah selesai menjalankan tugas di Irian Barat dan kembali dari Indonesia Timur. Pangkat yang diperoleh Soeharto adalah Mayor Jenderal dan oleh Jenderal A.H. Nasution. Ia ditarik ke markas besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Bukan hanya itu, pada tahun 1992 Soeharto mendapatkan kenaikan menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad. ABRI khusus Angkatan Darat di tahun 1965 mengalami perpecahan atau konflik internal. Konflik internal ini disebabkan adanya paham Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis yang digagas oleh Presiden Soekarno, sehingga membuat TNI AD terpecah menjadi 2 kubu. Pertama kubu sayap kiri, kedua kubu sayap kanan. Pada dini hari 1 Oktober 1995 terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap 6 orang jenderal. Kelompok yang menculik dan membunuh 6 jenderal ini mengaku sebagai kelompokan gerakan 30 September atau G30S. Semua kejadian itu terjadi begitu cepat sehingga muncul surat perintah 11 Maret atau Super Semar
dari Presiden Soekarno yang berisi tentang pemberian kewenangan dan mandat kepada Soeharto untuk mengambil dan menentukan segala tindakan supaya permasalahan ini terselesaikan dan dapat memulihkan keamanan dan ketertiban. Sejak dikeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar oleh Presiden Soekarno, jabatan Panglima Komando atau Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dipegang oleh Soeharto. Pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto dilantik oleh MPRS untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Dengan pelantikan ini maka menjadi tanda lahirnya masa pemerintahan Orde Baru. Jadi pergantian dari Orde Lama ke Orde Baru. Oke, ya sahabatku. Nah, kita lanjut ke karir politik Presiden Soeharto ya, sebagai Presiden Orde Baru. Sebenarnya Soeharto mulai menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sejak tahun 1966. Tetapi baru dilantik oleh MPRS pada tahun 1968. Dengan kata lain, Soeharto baru sah menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua di tahun 1968. Pada awal pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Soeharto belum mempunyai wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi di awal pemerintahan beliau tidak memiliki wakil presiden. Nah, sejak tahun 1973 hingga 1998 barulah Soeharto mempunyai wakil. Jadi Pak Soeharto menjabat selama 32 tahun. Dia memiliki wakil ada 6 orang ya. Wakil yang pertama, jadi wakil presiden yang pertama namanya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, yang berkuasa dari tahun 1973 sampai periode 29 Maret 1978. Oke, wakil Presiden Soeharto yang kedua itu Adam Malik. Ya, jadi masa kerjanya dari 19 Maret 1978 sampai 19 Maret 1983. Wakil Presiden Soeharto yang ketiga Umar Wirahadi Kusuma. Jadi beliau dari 19 Maret 1983 hingga 22 Maret 1988. Jadi wakil presiden Pak Soeharto yang keempat adalah Sudarmono, di mana kabinet ini memiliki masa kerja mulai tanggal 23 Maret 1988 sampai tanggal 17 Maret 1993. Nah, wakil presiden Pak Soeharto yang kelima itu Tri Sutrisno. Jadi Kabinet Pembangunan 6. Kabinet ini mempunyai masa kerja dari tanggal 17 Maret 1993 hingga 14 Maret 1998. Dan wakil presiden yang keenam dari Pak Soeharto adalah Profesor B.J. Habibie. Pada Kabinet Pembangunan 7, masa kerjanya hanya dalam hitungan bulan, yaitu dari 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998. Presiden Soeharto meninggal di usia 86 tahun pada tanggal 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, Matesih, Karanganyar, Jawa Tengah. Ya, itu tentang biografi singkat dari Presiden Republik Indonesia yang kedua, Presiden Soeharto. Jadi kesimpulannya teman-teman, Soeharto terlahir dari keluarga yang kurang mampu sehingga ia harus dititip beberapa kali ke
atau saudara orang tuanya. Meskipun lahir dari keluarga yang kurang mampu, tetapi Soeharto tetap semangat dalam menjalani hidup. Ia merupakan seorang yang pekerja keras, sehingga setelah menempuh karir militer, ia dapat diangkat menjadi Presiden Indonesia. Soeharto selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, nama kabinetnya sama, dan yang dibedakan hanya melalui jilid kabinet saja. Hampir setiap wakil presiden yang dipilih Soeharto merupakan mantan menteri di kabinet sebelumnya. Jadi teman-teman, ternyata Presiden Soeharto juga dari keluarga yang kurang mampu. Karena motivasi dan semangatnya, beliau bisa mencapai posisi tertinggi di negara kita ini, menjadi Presiden RI yang terlama selama 32 tahun. Ya, kalau sahabatku suka dengan channel ini, tolong like, subscribe, dan komen. Ya, terima kasih. See you at the top. Sampai ketemu di puncak. Terima kasih.